Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Sugiyarti. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIMKO 856105375. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempraktikkan praktikum IPA di SD di modul 8, yaitu kelistrikan. Di mana di sini saya akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama yaitu percobaan muatan listrik. Yang kedua, percobaan arus dan tegangan listrik. Dan yang ketiga, percobaan energi listrik. Selamat menyaksikan. Nah, untuk percobaan muatan listrik, yang pertama bola pingpongnya 2, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Cara kerjanya, gantunglah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Kemudian kita gosokkan tas plastik pada bagian baju, kemudian amati. Selanjutnya gosok-gosokkan sisir ke rambut Anda, kemudian dekatkan dengan potongan kertas. Nah, ini hasil pengamatannya, kita bisa lihat. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang memiliki muatan listrik sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan bola yang memiliki muatan berlawanan jenis apabila didekatkan akan tarik-menarik. Dan selanjutnya arus listrik, alat dan bahan yaitu lembar pengamatan, kabel penjepit 2 buah merah dan kuning, baterai AA setengah volt 3 buah, bola lampu 2,5 volt 3 buah, kawat besi, sendok kawat, tembaga, kertas plastik, karet penghapus, mata pensil, kayu air, keran, dan air garam sebagai bahan penguji. Nah, ini adalah pengujian kita untuk arus listrik. Yang pertama, kita akan menguji kawat besi. Kita jepit dulu kawat besi itu. Ternyata kawat besi setelah dijepit dapat menyalakan lampu, berarti kawat besi ini termasuk konduktor, penghantar listrik. Selanjutnya, kawat tembaga kita jepit, juga termasuk konduktor. Selanjutnya, sendok perak juga termasuk konduktor. Nah, selanjutnya kita akan menguji kayu. Kayu setelah kita jepit, lampunya tidak hidup, berarti kayu ini termasuk isolator, karena dia tidak dapat menghantar arus listrik. Selanjutnya penghapus, kita jepit juga termasuk isolator. Lalu grafit, kita jepit, termasuk konduktor karena dapat menghantar listrik. Terus kertas kita jepit, kertas tidak dapat menghantar listrik termasuk isolator. Plastik kita jepit, juga tidak dapat menghantar arus listrik termasuk isolator. Lalu air keran, termasuk isolator. Yang terakhir air garam.
Ternyata air garam ini termasuk konduktor. Nah, percobaan selanjutnya adalah tegangan listrik. Bahan yang digunakan itu adalah 3 buah baterai AA, 2 buah capit merah kuning, lampu 2,5 volt. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. 1 buah baterai, kita letakkan kabel ke kutub positif saja. Artinya tidak ada tegangan listrik sehingga rangkaian tersebut lampu tidak akan menyala. Kita akan mencoba kabelnya, satu diletakkan di kutub negatif dan satu di kutub positif. Di sini lampu menyala dengan redup. Mengapa demikian? Karena batu A-nya itu cuma 1,5 volt, sedangkan lampunya 2,5 volt. Jadi daya baterainya kurang cukup. Nah, rangkaian kedua baterai ditambahkan. Ternyata lampunya itu dapat menyala dengan terang. Kenapa? Karena baterainya itu menjadi 3 volt. Nah, lebih terang daripada yang tadi ya. Nah, kita akan mencoba rangkaian yang ketiga dengan 3 baterai. Nah, di sini lampunya lebih terang benderang. Mengapa demikian? Karena baterainya menjadi 4,5 volt melebihi kapasitas lampu yang hanya 2,5 volt. Nah, ini adalah hasil pengamatan arus listrik dan ini adalah hasil pengamatan tegangan listrik. Kesimpulan, benda-benda yang dapat menghantar listrik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Berdasarkan hasil pengamatan, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam merupakan konduktor. Kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran merupakan isolator. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialirkan ke lampu. Selanjutnya energi listrik. Di sini ada baterai, terus ada kabel penjepit, yang hitam untuk negatif, yang merah untuk positif. Terus ada kumparan. Terus ada tisu dan juga termometer. Nah, untuk rangkaian alat dan bahan kita rangkai seperti yang ada di modul, yaitu baterai disambungkan dengan kabel, kemudian dijepit dengan penjepit dengan kabel, kemudian disambungkan dengan kumparan, lalu sambungkan saklarnya dan lihat apa yang akan terjadi. Setelah 2 menit kita tempelkan tisu ke kumparan dan lihat apa yang terjadi. Tisunya terbakar ketika ditempelkan pada kumparan yang dialiri oleh listrik. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengamati ketika kumparan ini tidak dialiri dengan aliran listrik. Suhu mula-mula itu 30 derajat Celcius. Nah, ini kenapa? Karena tidak dialiri oleh listrik. Selanjutnya kita akan menyambungkan saklar pada kabel penjepit dan kita lihat apa yang akan terjadi setelah 2 menit. Nah, kumparan ini setelah 2 menit kita tempelkan ke termometer yang suhunya mula-mula tadi 30 derajat Celcius. Setelah kita sambung dengan kabel saklar, ternyata suhunya lama-lama menaik menjadi 40 derajat Celcius. Tuh, berarti di sini ada peningkatan ya. Nah, jadi kesimpulannya besarnya arus listrik berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Listrik berbanding lurus antara arus listrik dan hambatan listrik.